Informasi pertama, Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ada calon pemimpin yang banyak bicara, suka menebar janji namun tidak ada hasilnya. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan pendukungnya saat menghadiri acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Balai Buntar Bengkulu. Prabowo mengakui bahwa ia tidak pandai bicara. Meski demikian, Prabowo menyebut lebih baik banyak bekerja dibanding banyak omong. Bismillah. Kita bukan hanya omong-omong saja. Kita tidak mau banyak bicara, banyak omong, banyak janji, tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara sekalian. Walaupun ada yang kasih saya nilai 11 dari 100, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak akan melaporkan umpatan yang disampaikan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies menyebut pemerintah tidak boleh anti kritik karena akan mengganggu iklim demokrasi. Menurut Anies saat ini adalah momen capres menerima kritik dan sanggahan. Untuk itu Anies menyerahkan soal umpatan kepada Bawaslu apakah melanggar pidana pemilu atau tidak. Enggak, menurut saya begini, ini adalah proses demokrasi. Justru bagian dari penilaian bagi seluruh masyarakat. Bila sikap-sikap ancaman, sikap-sikap yang tidak sopan itu dibiarkan. Kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Tidak boleh anti pada sanggahan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut seorang calon presiden memang semestinya menjaga emosi saat berdebat dan tidak memperlihatkan kemarahan di muka publik. Ganjar menilai penampilan debat yang dihiasi dengan kemarahan dan emosi tidak atau akan menimbulkan persepsi tidak baik di masyarakat. Pasti emosinya mesti dijaga, karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Sehingga kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala juga angkat bicara. JK menyebut pemimpin negara sebaiknya tenang dan tak mudah terpancing emosi. JK menambahkan persoalan bangsa banyak, maka diperlukan ketenangan dalam mengambil keputusan. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Nah, tentu pemimpin itu jangan emosional. Ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU?
Umpatan yang disampaikan Prabowo Subianto merespon pernyataan Anies Baswedan yang singgung soal kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari yang lalu. Tak hanya Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku kecewa terhadap ucapan Anies Baswedan yang menyebut kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diberi nilai 11 dari 100. Menurut Zulhas, penilaian tersebut salah besar sebab Prabowo memiliki sejumlah prestasi gemilang. Zulhas pun menilai Prabowo tidak akan merendahkan seseorang dengan penilaian seperti itu. Ada yang menilai Bapak 11 dari 100. Pantas tidak, saudara-saudara? Pantas tidak, saudara-saudara? Layak tidak, saudara-saudara? Punya etika nggak orang seperti itu? Maaf Pak Prabowo, saya tahan-tahan ini. Memang saya mau ngomong hari ini. Bawaslu menyebut menghina peserta lain dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Meski demikian, Bawaslu belum menerima laporan terkait ucapan Prabowo. Kami kutip dari laman kompas.com, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tentang menghina bisa dijerat dengan pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Ya, jika ada laporan, Panwas lapangan belum ada laporan ke kami. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Meski demikian, Bawaslu berjanji akan memeriksa kasus ini jika ada laporan masuk. Sebagai informasi, dalam pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur larangan peserta pemilu menghina peserta lain. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran menilai Bawaslu RI belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait kata-kata umpatan Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau pada 9 Januari yang lalu. Lebih lanjut, TKN Prabowo Gibran menilai ada framing terhadap pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja soal umpatan Prabowo tersebut. Berita mengenai pernyataan Ketua Bawaslu itu kelihatan sekali ada usaha untuk memframing bahwa Ketua Bawaslu menilai dan membuat kesimpulan terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi itu. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Pak Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tidak ada kita temukan unsur-unsur yang mengandung hinaan terhadap pasangan atau peserta pemilu yang lain. Bawaslu RI akan mengkaji pernyataan keras yang terlontar dari mulut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Tim Liputan, Kompas TV.